Yo, sini adalah detail lengkap nih update dari chapter luar biasa One Piece chapter 1111-nya. Apa yang ditampilkan kemarin kepada kita mengenai para Gorosei yang mencoba menghajar Nika sepertinya akan mengalami masalah sulit karena perisai matahari Nika yang dimaksud ternyata adalah Dory dan juga Brogy. Gila sob, sesuatu benar-benar terjadi pada chapter 1111-nya secara lebih detail lagi. Apa itu? Ya salah satu Gorosei itu membangkitkan haki raja luar biasa mengesankan loh. Mungkin sengaja mungkin ketar-ketir tuh jika harus berhadapan dengannya. Mungkin ya. Sementara itu Gorosei Marcus Mars akhirnya membantu Rob Lucci sebelum akhirnya masuk pada ruangan tersebut dan mencoba mengacak-acak suasananya. Zoro yang akhirnya dibantu dengan Jinbe datang untuk segera kabur dari tempat itu. Apakah chapter ini sungguh akan membuat kehebohan terbesar setelah Vegapunk di titik-titik mengatakan deklarasinya pada dunia ini? Nah, dengarkan lagi ya dengan seksama One Piece chapter 1111-nya itu lebih jelas lagi. Nah, namun sebelum masuk bahasan nih, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangan itu. Chapter ini dibuka dengan sebuah judul menarik, Perisai Matahari. Di sini kita melihat di balik color split itu kita mengetahui bahwa kru Mugiwara bersama Vegapunk, Bonnie dan Kuma sedang makan bersama di atas sekelompok ubur-ubur. Vegapunk di sini terlihat berada pada sebuah kapal selam dan Bonnie itu melihat sedang melucu bersama dengan Kuma. Lebih detail lagi dalam chapter ini dimulai dengan adegan saat Saint Marcus Mars itu akhirnya berhasil menghancurkan area labu tersebut dan langsung bergegas masuk ke areanya. Tetapi sebelum itu dia mendapati sesuatu di tengah-tengahnya. Dia melihat Rob Lucci yang mana terluka parah setelah pertempuran dengan Zoro. Dia tak bisa bergerak di sana tetapi menolak untuk jatuh ke tanah tersebut. Sebelum ditemukan oleh Marcus Mars itu, Lucci ini sebenarnya dijatuhkan dengan serangan teknik Jinbe yang baru loh. Dia terhempas terbawa angin di sana dan akhirnya diketemukan oleh Gorosei tersebut. Berkas Gorosei itulah Rob Lucci sendiri kembali ke bentuk manusianya. Bisa dibilang ketahanan tubuh Lucci itu emang luar biasa jago juga sih orang. Dia bahkan sempat-sempatnya mengatakan pada Gorosei sendiri jika pemutaran deklarasi dari Vegapunk akan dimulai dari 6 menit lagi. Dia Gorosei langsung terbang ke arah labu tersebut. Lucci mengajukan permintaan pula. Kumohon selamatkan aku hidup-hidup apapun caranya. Gorosei hanya membalasnya, jika aku bisa, karena itu juga akan cukup sulit. Aku tidak akan memperlihatkan serangga apapun yang aku injak dengan ledakannya nanti. Tujuanku adalah menghancurkan Vegapunk dan informasinya itu. Tiba-tiba pam, serangan itu meluluh lantakan area di sana nih. Dia mengobrak-abrik ruangannya. Mereka Gorosei tak ingin sesuatu kebenaran pemerintahan dunia itu terbongkar. Saint Marcus Mars menunjukkan kepada kita dengan mode iblisnya Itsumade itu, dimana ini adalah burung ular yang membuat kekacauan dan menyebabkan kengerian sangatlah nyata. Setelah itu pindah ke area dimana Luffy dan Brogy Dory itu berada teman-teman. Dalam balik pertempuran yang sengit itu Dory bertanya kepadanya seperti ini, kenapa kau tiba-tiba terlihat seperti dewa yang dikenal di kalangan ras raksasa Elbaf Luffy? Luffy bingung dong, dia harus bilang apa? Hah? Aku tak mengerti apa yang kalian katakan. Kalian selalu mengatakan nikah, nikah, nikah dan nikah terus. Sebenarnya nikah itu apa? Jenis makanan kah? Di sini dia terhiran-hiran dan para raksasa itu tertawa bukan main nih. Dory dan Brogy sempat mengatakan jika semua orang di dunia itu ingin menantikan kebangkitan nikah itu kembali. Sekarang mereka semua bersyukur akan peristiwa kebangkitannya, dunia akan menjadi bahagia. Nah, tentu dong di sini melihat reaksi Luffy sama ketika bertemu dengan Bonnie itu, dia belum paham betul kemampuan nikahnya. Dia hanya tahu jika itu perubahan dalam gear kelima miliknya. Selain itu tampak Sanji ternyata sudah mulai meminta agar Dory dan Brogy membawa Luffy ini ke belakang dan mengarah ke kapal tersebut. Karena semua orang dalam kelompok Tobi Jerami sudah bergerak dengan cepat nih untuk mengarah ke kapal bajak laut Giant Warrior tersebut miliknya. Dory tampak meniup trompet yang menandakan mundurnya semua raksasa di pulau Elbaf sendiri untuk kembali ke kapal itu. Tak ingin mereka itu terlihat bahagia dan berhasil dalam misinya, Gorosei Topman Mercury ini menyerang mereka itu dengan meledakkan gelombang besar hakinya itu. Sungguh gila nih. Raungan itu terlihat sangatlah menyeramkan dan kuat nakama. Bahkan mata, topi, pakaian Luffy semua itu terlempar dari tubuhnya dan terlihat lagi lelucon di sana seperti kartun itu kan. Nah, saking dahsyatnya Hosoku hakinya itu kapal perang marinir aja sampai pada ambruk dan para orang-orang pada pingsan tuh. Dia kemudian perlihatkan taringnya itu untuk diubahnya menjadi sebuah bentuk pedang dan langsung menyerang Luffy, Dory, Brogy dengan serius. Tetapi sesuatu yang menarik terjadi.
Dory Broggy itu sigap untuk menggunakan teknik baja tembang yang dikenal sebagai Svalin. Itu adalah perisai matahari legendaris dan itu diambil kemungkinan dalam mitologi Nordik ya, yang diletakkan di depan matahari yang digunakan melindungi dunia dari panasnya itu. Sepertinya Oda memang mengambil referensi itu dari sana. Melihat keadaan di mana Gorosei Topman ini cukup kesulitan dan tertekan, Sanji Garza Saturus menggunakan salah satu kemampuannya, dia langsung menyerang mereka dan meludahkan bola ledakan dengan racun ke arah tersebut. Tetapi Luffy dengan imajinasi liarnya itu mampu membuat tongkat baseball nih dan menghempaskan bola itu. Ledakan besar terjadi di area Saturnus, Topman dan juga Jupiter. Tak mau buang-buang kesempatan, kita melihat bagaimana Luffy, Broggy dan Dory berlarian ke sana nih untuk pergi dari hadapan para Gorosei. Luffy yang berlari sambil melihat mereka kaget. Dia melakukannya lagi. Pasti mereka itu benar-benar abadi. Itu memang sangatlah menyusahkan, tomboknya tak terluka sedikit pun. Mereka nyatanya memang telah bergegas ke sana teman-teman, dan dalam kelompok yang datang ke kapal bajak laut raksasa legendaris itu, kelompok Bonnie datang lebih dulu. Mereka terlihat mengatakan sesuatu, sementara Gorosei sendiri sudah beregenerasi lagi. Adegan yang penuh pertarungan solid ini kita juga melihat ya area sekitarnya bagaimana kondisinya. Tetapi yang patut kita sorot juga di sini adalah mereka para kru tersebut yang telah berada di kapal mengetahui bahwa kegaduhan tersebut itu disebabkan ulah Gorosei. Apakah mereka akan aman dari ancaman itu? Nah, sebelum ke Kizaru, Shin tiba-tiba sudah berada pada area laboratorium itu ya. Tepatnya Saint Marcus Mars sudah mengacaukan situasinya di sana. Dia bertemu dengan Yok dan bertanya, "Di mana ruang siaran Vegapunk sekarang ini?" Dia terlihat kebingungan, tapi di sini panel sudah berganti lagi nih. Kizaru yang telah superior di saga Egghead ini awal-awalan itu kini sekarang kondisinya berbeda di sana. Di sana para angkatan laut sedang menenangkan Admiral Kizaru sendiri loh. Kenapa dia? Kira-kira ada sesuatu apa yang didapatinya dari Kizaru? Ya, ternyata teman-teman itu adalah luka yang didapati Kizaru adalah luka batin pula selain luka fisik. Dia sepertinya Kizaru sedang berusaha menenangkan diri yang sempat tergeletak di sana. Dia meminta untuk istirahat sejenak dan dia mengatakan seperti ini, "Aku memang sedang terluka sekarang ini. Tolong biarkan aku istirahat sebentar." Dan ya, dari putusan yang kita cermati di sini, itu betul teman-teman. Sepertinya Kizaru itu menyesali apa yang dilakukannya sejak awal, karena sebenarnya dia tak ingin sama sekali membunuh Vegapunk itu untuk mati. Dia mengatakan jika dia ingin Vegapunk itu untuk tetap hidup, tetapi karena dia adalah orang penting di angkatan laut, Kizaru mau tak mau menjalankan tugasnya berat tersebut. Di sini setelah kejadian Kizaru itu bersama kelompoknya yang masih terbaring di kapal, dia menutupi matanya itu. Tiba-tiba dalam manga One Piece chapter 1111, marinir sendiri telah melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut sana di Pulau Egghead teman-teman. Sesuatu yang lebih besar dari para raksasa itu telah muncul di sana. Mereka pada berteriak, "Apa itu? Luar biasa besar sekali!" Ya, ternyata itu adalah bisa kita lihat ya bahwa kemunculan raksasa ini adalah robot besar purbakala sendiri yang tengah berdiri di pulau tersebut. Seluruh tubuhnya dikelilingi api dan sepertinya api itu tak mempengaruhi kondisinya loh, dan langsung berteriak dan menjelaskan semua orang, "Maafkan aku, Joy Boy." Nah, kita sendiri jujur penasaran tentang robot raksasa ini nih. Sepertinya memang ada benarnya loh teman-teman. Teori-teori dari para fans yang mengatakan jika mungkin saja dahulu robot kuno ini adalah raksasa dan terhubung pada leluhur Oars. Tubuhnya ini jauh lebih besar dari rata-rata raksasa pada umumnya loh. Kita kemarin juga mengatakan bahwa memang sedari awal terlibat dan berhubungan dengan Joy Boy itu sendiri, raksasa itu memang sepertinya telah hidup ratusan tahun lalu. Mungkin para fans menganggap jika robot kuno itu adalah nakamanya Joy Boy kan? Ya, itu memang ada benarnya, karena dia juga bangkit setelah ratusan tahun berdiam di situ yang dianggap orang hanyalah sebuah barang rongsokan kan? Tetapi Vegapunk memiliki keyakinan besar bahwa suatu saat robot kuno tersebut akan bangkit sekali lagi. Nah, sekarang kebenaran itu menjadi nyata. Well done Sensei. One Piece libur 3 pekan setelah ini ya. Kita doakan Oda Sensei itu terus sehat nih, kreatif dan tetap membara nih dengan pelajaran babak seru tentang masa depan One Piece itu terkait Nika, Joy Boy, Clan D, Enormous King dan maupun Void of Century. Semua rahasia itu perlahan-lahan akan terungkap entah dari Road Poneglyph atau kejadian seperti ini. Salah satu yang sudah dijelaskan pengungkapan-pengungkapan itu ada di saga Egghead. Nah, gimana menurut kalian sendiri? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat nih, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya, dan kita akan usahakan respon. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.